crack it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tutor online. Pada video kali ini kita akan belajar tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut. Yang pertama kita akan belajar tentang rumus sinus jumlah dan selisih dua sudut. Ada dua rumus ya. Pada pembahasan kali ini tidak akan dibuktikan dari mana kita memperoleh rumus ini. Kita hanya akan menggunakan rumus ini untuk mengerjakan contoh soal ya. Ya, rumusnya ada dua. Yang pertama sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos alfa ditambah cos alfa sin beta ya. Yang kedua sin alfa min beta sama dengan sin alfa cos beta, ini sama dengan atas, tandanya berubah jadi dikurangi cos alfa sin beta. Bagaimana penggunaan rumus ini di soal ya? Manfaat dari penggunaan rumus ini adalah kita bisa menemukan nilai dari sudut trigonometri tertentu yang bukan sudut istimewa ya. Contohnya ini, kita sudah mengenal sudut istimewa, contohnya 0, 30, 45, 60, 90 dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan misalkan 75 kemudian 15? Selama yang ini bisa dijadikan penjumlahan penjumlahan atau pengurangan ya, bisa dijadikan penjumlahan atau pengurangan dua buah sudut istimewa, maka kita bisa menggunakan rumus ini ya tanpa menggunakan kalkulator. Sekarang saya akan kerjakan soal ini dengan menggunakan rumus yang ada di sini. Oke, saya kerjakan di sini. Sin 75 itu bisa dijadikan, nah ini dia penjumlahan atau pengurangan ini, kira-kira berapa tambah berapa, yang kedua-duanya sudut istimewa. Iya, berapa? 45 tambah 30 ya. 45 tambah 30. Ini istimewa, ini juga istimewa. Sekarang kita masukkan ke rumus ini yang atas ya. Berarti menjadi apa ini? Sin alfa, alfanya adalah 45. Sin 45 cos 30 ya, cos beta ini, plus cos alfa sin beta, berarti plus cos 45 lagi sin 30 ya. Sudah sesuai rumus ini. Masih ingat ya nilai sin 45 berapa? Setengah akar 2 ya. Cos 30 setengah akar 3 tambah cos 45 berapa? Setengah akar 2 juga. Sin 30 setengah ya. Kita sederhanakan sekarang. Setengah kali setengah seperempat. Akar 2 kali akar 3 akar 6 tambah setengah kali setengah seperempat akar 2. Masing-masing punya seperempat, kita keluarkan seperempat begini ya, dalam kurung akar 6 plus akar 2. Nah, sudah selesai belum? Sudah. Akar 6 ditambah akar 2 tidak usah dihitung ya, ini sudah tidak bisa dioperasikan lagi. Jangan menjadi akar 8 ya. Bagaimana? Untuk sin 75 ternyata bisa dicari tanpa kalkulator ya, ketemunya ini. Sekarang kita coba kerjakan yang B, sin 15. Saya hapus dulu nih. B, sin 15. 15 itu bisa dijadikan berapa kurangnya berapa? Berapa? 45 kurangnya 30. Ya bisa. Mungkin ada yang bilang, boleh nggak kalau 60 kurangi 45? Sama juga ya. Ya, nanti kita coba pakai 60 kurangi 45. Hasilnya sama atau tidak? Lihat ini. Sesuai rumus menjadi
sin 45 kali cos 30 kurangi ya cos 45 sin 30. Sin 45 berarti berapa? Setengah akar 2 cos 30 setengah akar 3 dikurangi cos 45 setengah akar 2 sin 30 setengah ya. Sederhanakan, setengah kali setengah seperempat akar 2 kali akar 3 akar 6 ya. Setengah kali setengah seperempat akar 2, keluarkan dari kurung seperempatnya, seperempat kali akar 6 min akar 2. Ini adalah kalau pakai sin 45 kurangi 30. Bagaimana kalau pakai yang 60 sin 60 kurangi 45? Harusnya sama ya. Kita coba cek. Berdasarkan rumus menjadi sin 60 kali cos 45 ya. Kemudian kurangi cos 60 sin 45. Sin 60 berapa? Setengah akar 3 cos 45 setengah akar 2 cos 60 setengah ya. Sin 45 setengah akar 2, setengah kali setengah seperempat akar 3 kali akar 2 akar 6. Ini seperempat akar 2, seperempatnya kita keluarkan, akar 6 kurangi akar 2 ya, sama persis ya. Nah, seperti itu penggunaan rumus ya, jumlah dan selisih dua sudut untuk sinus. Bagaimana dengan kosinus? Perhatikan rumus kosinus ya, ada dua juga, penjumlahan sama pengurangan. Ingat-ingat, cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa cos beta kurangi sin alfa sin beta. Cos alfa min beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta ya. Kalau tadi kan selang-seling cos sin cos sin tadi ya. Sekarang cos sin. Perhatikan juga ini. Kalau di sini positif, kalau di sini plus ya. Di sini min. Kalau di sini min, di sini plus. Kalau sin kan sama, plus min itu sin. Kalau cos plus min plus ya. Ingat-ingat ya. Sekarang kita akan ke contoh. Bagaimana cara mengerjakan soal semacam ini? Tentukan nilai dari cos 105. Saya kerjakan yang ini dulu. Cos 105. Kita harus memikirkan ini jadi berapa tambah berapa atau berapa kurangi berapa ya. Yang kedua-duanya istimewa. Ada usul berapa? Ya, cos 60 tambah 45 ya. Iya. Ingat rumusnya? Cos ya. Berarti cos 60 kali cos 45 dikurangi ya sin 60 sin 45. Cos 60 berarti berapa? Setengah saja. Cos 45 setengah akar 2 sin 60 setengah akar 3 sin 45 setengah akar 2 setengah kali setengah seperempat akar 2 ya. Ini setengah kali setengah seperempat akar 6 atau seperempat kali akar 2 min akar 6. Sekarang bagaimana cara mencari cos 150 ya. Kemarin sebetulnya sudah dijelaskan bagaimana cara mencari ini menggunakan koordinat kartesius ya.
sekarang kita akan membuktikan. Kita akan mencari cos 150 menggunakan rumus ini. Ingat 150 ya. Cos 150 adalah cos 90 tambah 60 ya. Oke. Sesuai rumus menjadi cos 90 kali cos 60 kurangi sin 90 kali sin 60. Cos 90 adalah berapa? 0 ya. Cos 60 setengah. Sin 90 1. Sin 60 setengah akar 3. 0 kali setengah 0. Negatif 1 kali setengah akar 3 negatif setengah akar 3 ya. Jadi ini sama persis dengan cara yang kemarin dulu yang pakai diagram kartesius begini ya. Ini ada 0 di sini, ini 90, ini 180, 270, 360, 150 kan berada di sini nih. Ya, jadi kita sebenarnya hanya mencari sudut yang ini aja. Berapa derajat ini ya? 30 kan? Iya. Berarti sama saja kita mencari kosinus 30. Ini kuadran berapa? Kuadran 2. Kuadran 2 itu kosinus negatif ya. Jadi kosinus 150 sama dengan negatif ya. Kosinus 30. Berarti ketemunya adalah negatif setengah akar 3. Untuk mencari cos 150 bisa menggunakan rumus ini atau bisa pakai cara seperti ini. Bagaimana? Sudah paham untuk rumus kosinus ya? Sekarang kita akan ke rumus tangen ya. Rumus tangen jumlah dan selisih dua sudut. Tangen alfa plus beta sama dengan tangen alfa ditambah tangen beta dibagi 1 kurangi tangen alfa tangen beta. Bagaimana kalau dikurangkan? Tangen alfa kurangi beta sama dengan tangen alfa kurangi tangen beta dibagi 1 plus tangen alfa tangen beta. Hati-hati ya, jangan keter ya. Kalau ini penjumlahan, pembilangnya penjumlahan, penyebutnya pengurangan. Kalau pengurangan, pembilangnya pengurangan, penyebutnya penjumlahan. Oke, kita akan kerjakan contoh. Tentukan nilai dari tangan ini, tapi menggunakan rumus ini ya. Jangan menggunakan kuadran tadi. Kita akan mencari tangan 225 menggunakan rumus ini. Saya tulis di sini. Tangan 225. Kira-kira berapa tambah berapa atau berapa kurangi berapa? Berarti ini menjadi tangan 180 tambah 45. Menurut rumus ya, tangan alfa tambah tangan beta sehingga menjadi tangan 180 tambah tangan 45 dibagi 1 kurangi tangan 180 kali tangan 45. Tangan 180 berapa? Masih ingat? Tangan 180 adalah 0. Berarti 0. Tangan 45 1 ya? Ya. 1 kurangi tangan 180 0. Tangan 45 1. 0 tambah 1 1. 1 ini 0 ya, berarti 1 per 1. Berapa ini? 1. Tangan 225 adalah 1. Kalian bisa cek ya, pakai kalkulator atau pakai kuadran yang tadi ya. Maka sini sama. Karena ini kuadran ketiga, sehingga tangannya bernilai
positif 1. Bagaimana kalau tangan 120? Kita coba yang B. Tangan 120. Dijadikan pengurangan saja ini ya. Tangan berapa kurangi berapa? 180 kurangi berapa? 60 ya. Ya. Tangan 180 kurangi 60 menurut rumus ya. Jadi tan 180 kurangi tan 60 dibagi 1 plus tan 180 kali tan 60. Tan 180 0 tadi ya. Tangan 60 angka 3 ya. Dibagi 1 plus 0 kali akar 3. 0 kurangi akar 3 negatif akar 3. Ini 0 dibagi 1. Ya ketemunya tetap negatif akar 3. Ya, ini sama ketika kita mencari rumus tangan ini menggunakan sudut berelasi ya, sama persis. Bagaimana? Sudah jelas rumus ini? Sudut, jumlah dan selisih 2 sudut untuk tangan. Coba kita kerjakan soal berikut tanpa menggunakan kalkulator ya. Tentukan nilai dari, nah jangan panik lihat soal seperti ini loh Pak, ini kok nggak istimewa semua. Bagaimana caranya Pak? Ingat, sin, cos, cos, sin. Ini ternyata rumus apa ini? Ini sama dengan langsung di sini aja. Rumus sinus ya. Ya. Sinus 54 ditambah atau dikurangi? Ditambah ya. Kalau sinus tandanya sama. Tambah berapa? 36. Berapa ini? 54 tambah 36 sama dengan 90 ya. Sama dengan sinus 90. Berapa sinus 90? 1. Oh, ternyata mudah sekali ya. Kelihatannya susah. Yang kedua, coba lihat ini. Ini sin cos sin. Nah, ini pakai rumus apa? Sin cos tan sin ya. Karena pengurangan, ini juga pengurangan. Berapa kurangi berapa? 140 kurangi 20 sama dengan berapa? Sin 120. Masih ingat sudut berelasi? Sin 120 adalah ya kuadran kedua sama dengan sin 60 ya. Berarti setengah akar 3. Kalau masih bingung saya tuliskan di sini. Ini 0, 90, 180, 120 di sini nih. Nah, kalian hanya mencari ini saja berapa? Ini 60 ya. Sehingga sin 120 sama dengan sin 60. Karena kuadran 2, sin tetap positif. Jadi seperti ini. Lanjut, berikutnya. Cos, cos, sin, sin. Nah, ini dia. Ini pasti rumus cos ya. Cos berapa? 140 ditambah atau dikurangi? Dikurangi ya. Kebalikannya ini ya, dikurangi 50. Berapa ini? Cos 90 ya. Berapa cos 90? 0 ya, bagus. Yang ini sekarang, ini dikurangi berarti pasti nanti ditambah di sini. Jadi cos apa ini? 32 ditambah dengan 13. Berapa ini? Cos 45 ya. Berapa cos 45? Ya, setengah akar 2. Ya, demikian penggunaan rumus jumlah dan selisih 2 sudut untuk sinus, kosinus, dan tangan. Nanti akan kita pakai lagi rumus ini ya di soal-soal berikutnya. Selamat belajar, semoga bisa dipahami. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.